Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Selamat datang di kuliah Kalkulus 2. Kita memasuki minggu ke-12 perkuliahan. Eh, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari 4 macam metode untuk menyelesaikan masalah integral yang spesial gitu ya. Atau kita mempelajari tentang teknik integrasi untuk menyelesaikan masalah integral yang tidak dengan mudah kita selesaikan. Di antaranya kita belajar tentang teknik integrasi untuk substitusi trigonometri, terus kemudian integrasi fungsi rasional, lalu kemudian integrasi parsial, ya. Nah, ini adalah teknik integrasi kelima, yaitu tentang integrasi numerik. Saya rasa teknik ini adalah teknik paling mudah gitu ya, yang kita pelajari karena kita hanya bisa memanfaatkan dua atribut yaitu perkalian dan penjumlahan. Dan kita bisa dengan mudah menggunakan kalkulator pada materi ini. Sehingga saya rasa ini cukup menarik. Oke, sebelum menginjak pada materi inti, saya ingin menyampaikan satu hal ya. Pada masalah kalkulus ada dua hal penting yang perlu difahami oleh mahasiswa atau pelaku-pelaku yang mempelajari kalkulus seperti itu ya. Di antaranya adalah masalah penyelesaian integral serta masalah turunan atau derivatif. Dua permasalahan ini sangat banyak dibutuhkan dalam beberapa hal, bisa masalah untuk permasalahan di teknik, bisa juga pada masalah sains. Nah, pengintegralan numerik ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah integral untuk menemukan aproksimasi atau melakukan pendekatan ketika masalah pengintegralan itu tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, ini poinnya. Jadi biasanya integrasi numerik itu kita manfaatkan ketika kita sudah mentok beberapa metode integral atau beberapa teknik integrasi yang sudah kita pelajari itu tidak dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah integral tersebut. Nah, misalkan kita bisa melihat ya, pada masalah integral di minggu pertama dan kedua perkuliahan, kita sudah mengarah ke bagaimana menyelesaikan solusi integral pada bentuk yang seperti ini, misalkan AX pangkat N. Oke, pada masalah integral AX pangkat N, kita bisa menyelesaikannya, berarti integralnya adalah A per N plus 1 gitu ya, dikalikan XN plus 1 plus C. Kenapa plus C? Karena dia merupakan integral tak tentu. Nah, kita juga sudah mempelajari jika mengintegralkan masalah E pangkat itu seperti apa. Integral E pangkat AX itu integralnya adalah 1 per A gitu ya, dikalikan E pangkat AX plus C. Nah, dan beberapa solusi integral yang lain. Ada sin, cos, ada 1 per X, dan sebaliknya ada integral ln X. Ini kita sudah mempelajari, dan mungkin ketika kita menyelesaikan masalah yang ada di sini, mungkin kita bisa dengan mudah menyelesaikan dengan metode analitik, penyelesaian analitik secara matematis. Nah, namun bagaimana ketika kita menemukan fungsi yang menarik seperti ini? Ya, ini fungsi menarik ya. Jadi kita tidak bisa langsung menyelesaikan karena di sini ada akar 1 plus suatu nilai trigonometri. Sudah gitu dikalikan dengan E pangkat gitu ya. Ini bagaimana kita cara menyelesaikannya? Tentu saja kita tidak bisa memanfaatkan metode yang ada di sini. Nah, itulah salah satunya teknik integrasi untuk integrasi numerik. Jadi kita bisa memanfaatkan teknik integrasi, yaitu integrasi numerik untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara analitik atau metode-metode yang ada. Oke, sebelum kita menginjak langsung pada perhitungan integrasi numerik, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Kita mengulik kembali tentang
apakah perhitungan integral gitu ya. Jadi perhitungan integral itu merupakan perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus. Itu banyak sekali aplikasi-aplikasi, bisa dalam bidang teknik, dalam bidang eh, sains yang memanfaatkan masalah integrasi ini. Salah salah satunya. Begitu juga dengan masalah turunan. Nah, satu hal yang paling populer gitu ya, bahwa integral ini digunakan untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan sumbu X. Ini dulu sudah pernah saya jelaskan di awal perkuliahan. Jadi misalkan kita memiliki daerah dengan ukuran dengan bentuk lingkaran gitu. Mungkin kita bisa dengan mudah mencari luas lingkarannya. Atau daerah dengan bentuk persegi, kita bisa dengan mudah mencari luasannya karena kita sudah mempelajari rumusnya. Namun bagaimana dengan daerah yang bentuknya tidak teratur? Bagaimana kita mencari luas daerah tersebut? Nah, akhirnya kita bisa menggunakan metode dalam integrasi. Nah, selain itu, integral ini juga dimanfaatkan untuk menghitung luas dan volume benda putar. Ini biasanya sudah kalau kita menginjak pada integral lipat 2 dan integral lipat 3. Itu kita sudah menghitung luas dan volume benda putar. Ya. Nah, sebagai dasar pengintegralan numerik, di awal perkuliahan kalkulus 2 tentang integral, saya sudah menunjukkan kepada saudara sekalian bahwa salah satu dasar untuk menemukan integral itu adalah dengan menggunakan jumlahan Riemann. Ya, jumlahan Riemann itu jadi misalkan kita sudah tahu areanya, kemudian area tersebut kita partisi sejumlah n. N itu bisa sesuai dengan soal yang diberikan atau tergantung dari kita. Semakin banyak nilai n-nya, dengan kata lain, semakin banyak partisinya, maka error itu semakin kecil, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana setelah kita partisi? Setelah kita partisi, kita dekati dia dalam bentuk bangun yang sudah kita ketahui luasnya, gitu ya. Misalkan bangun persegi, kita tarik garis, kita tarik garis, kita tarik garis, kita tarik garis, dan seterusnya. Sehingga untuk mencari luas daerah di bawah kurva yang berwarna merah ini, kita bisa menghitung jumlahan area di masing-masing potongan area di bawah kurva merah tersebut. Ini adalah metode Riemann yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini juga ya bisa saya tunjukkan. Nah, kita lihat sekilas ketika sudah kita bentuk persegi-persegi, sehingga kita, wah, kalau misalkan kita melihat luas daerah di bawah kurva, dengan cara menghitung jumlahan luas persegi ini, berarti kan tidak tepat. Betul, jadi memang metode pengintegralan numerik ini kita akan menemukan aproksimasi atau hampirannya. Jadi hasilnya tidak akan tepat pada hasil yang sebenarnya. Seperti itu. Oke, ini sudah saya ajarkan juga ya tentang dasar pengintegralan numerik, yaitu dengan menggunakan formula Newton-Cotes. Ya, kita di awal sudah belajar bahwa misalkan hasil pengintegralannya itu I, merupakan integral dari fungsi fx dx pada batas bawah A dan batas bawah B, itu artinya sama dengan ya mendekati dengan integral dari fn x dx, di mana batas areanya yaitu dari A dan B juga, di mana N ini adalah jumlah
potongan yang kita pilih untuk mencari jumlahan Riemannnya. Nah, untuk nilai hampiran fungsi f(x) dengan polinomial dapat kita tunjukkan seperti berikut. Fnx sama dengan A0 ditambah A1x ditambah dan seterusnya sampai dia mencapai ANXN. Ini untuk yang polinomial. Nah, bagaimana dengan fungsi linear? Bagaimana dengan fungsi kuadrat seperti itu? Jadi kita bisa mendekati rumusnya tadi ya, potongannya bisa kita dekati dengan fungsi linear, bisa kita dekati dengan fungsi kuadrat. Jadi jumlahan Riemann itu adalah yang paling dasar, sehingga errornya itu yang paling besar. Kita bisa juga menggunakan pendekatan dengan fungsi lain, diantaranya fungsi linear dan fungsi kuadrat. Ini bisa kita lihat ya, misalnya areanya adalah yang berwarna biru. Areanya yang berwarna biru batasnya, batas bawah adalah A, batas atas adalah B. Jika kita melakukan pendekatan dengan fungsi linear, misalkan kita dekati dengan fungsi trapesium seperti ini ya. Nah, kita bisa melihat kira-kira errornya seberapa. Lebih besar gitu ya. Nah, yang gambar B itu adalah ketika kita melakukan pendekatan dengan fungsi kuadrat. Kita dekati grafik biru ini dengan fungsi kuadrat sehingga kita melihat bahwa errornya akan lebih kecil. Artinya apa? Semakin besar polinom ya, pangkat pada polinom untuk pendekatan grafik yang kita cari, maka errornya akan semakin kecil. Tadi kan sudah linear, sudah kuadrat. Bolehkah kubik? Boleh. Misalkan ini kita dekati dengan fungsi kubik atau polinomial yang lain yang lebih tinggi boleh. Jadi bagaimana kita mau pendekatan hingga polinomial berpangkat yang lebih tinggi? Boleh. Nah, untuk yang ini polinomial dapat didasarkan pada data. Oke, misalkan kita sudah tahu nilainya. Ini ya, kita tuliskan datanya, mana delta X-nya, berapa selisihnya A sampai B, seperti itu. Lalu kita lakukan jumlahan seperti ini. Oke, nah langsung saja bagaimana kita menyelesaikan integrasi numerik. Tuh ya, misalkan kita mencari luas daerah yang diarsir. Yang diarsir itu seperti ini. Berarti kita mencari luas daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx dengan batas bawah A dan batas atas adalah B. Areanya adalah L, misalkan ya. Nah, kita bisa menghitung nilai luasnya dengan cara integral A sampai B dari fungsi Fx. Namun kita apakah tahu berapa fungsi fx-nya gitu ya. Secara dasar kan ini yang kita cari. Berarti kita mencari integral fungsi fx dx dari batas bawah A dan batas atas B. Seperti itu. Nah, yang menjadi tantangan kita, seberapa bentuk fungsi fx-nya. Apakah dia bisa dengan mudah dihitung dengan cara analitik, dengan teknik-teknik integrasi yang ada, ataukah dia harus menggunakan integrasi numerik. Ini yang menjadi tantangan. Ya. Ini metode integrasi Riemann, saya hanya mengingatkan kembali saja ya. Misalkan kita diminta mencari luas di bawah kurva berwarna merah ini. Kita bisa melakukan pendekatan Riemann dengan cara seperti ini. Jadi luas area di bawah kurva ini merupakan jumlahan dari persegi panjang yang ada di bawah ini. Seperti itu. Ya. Oke. Ini tidak usah saya ingatkan kembali ya. Saya rasa tadi sudah saya bahas berulang-ulang metode integral. Terima kasih.
rumusnya adalah X kuadrat gitu ya. Y sama dengan X. Jika kita sudah tahu X-nya, berarti tinggal kita cari aja. Fx tadi kan Y ya. Jadi Y sama dengan 0 kuadrat. Ini sama dengan 0,1 kuadrat. Ini sama dengan 0,2 kuadrat dan seterusnya. Jadi untuk yang Fx atau yang Y berarti kita mengkuadratkan nilai yang ada di atasnya. Oke? Nah, lalu bagaimana? Jumlahan Riemann menyatakan bahwa L sama dengan H dikalikan sigma Fxi. Di mana I-nya adalah dari 0 sampai 10. H-nya adalah 0,1. Ya. Sigma Fxi berarti kan ini ya. 0 tambah 0,1 tambah 0,04 dan seterusnya. Ditambahkan semua. Ternyata hasilnya dengan menggunakan kalkulator adalah 3,85. Sehingga luas integral L tadi merupakan perkalian antara H dengan jumlah Fxi. Yaitu kira-kira 0,385. Oke. Nah, bagaimana jika secara analitik? Ya, secara analitik. L sama dengan integral 0 sampai 1 X kuadrat. X kuadrat diintegralkan kan berarti 1/3 X pangkat 3. Kemudian kita masukkan batasnya 1, berarti 1/3 kali 1. 1/3 ya. Dikurang 1/3 kali 0, 0. Berarti hasilnya adalah 1/3. Jika dijadikan desimal, 0,333. Nah, sehingga kita menemukan error di sini ya. Jadi kira-kira errornya diperoleh dengan menggunakan teknik integrasi yang integrasi numerik tadi kira-kira 0,052. Jadi error ini pasti kita temukan pada metode penyelesaian integrasi numerik seperti itu. Tinggal kita lihat seberapa besar errornya. Oke, ini adalah algoritma metode integral Riemann. Saya rasa semuanya sudah paham ya, cukup mengingatkan saja. Nah, ini mungkin yang materi baru ya. Jadi ada metode integrasi dengan nama integrasi trapezoida. Metode integrasi trapezoida ini adalah salah satu metode integrasi untuk melakukan pendekatan atau aproksimasi dengan menggunakan garis lurus atau menggunakan fungsi linier. Ya, apakah metodenya sama kurang lebih tekniknya mirip dengan integral jumlahan Riemann ya. Nah, namun kita bisa menggunakan rumus yang sudah ditemukan untuk menghitung secara cepat hasil yang dicari. Jadi ketika kita mencari integral dari batas A sampai B fungsi fx dx dengan menggunakan metode integrasi trapezoida atau dengan melakukan aproksimasi dengan menggunakan garis lurus, maka kita bisa menggunakan ini. Hasilnya adalah H/2 dikalikan fx0 ditambah fx1. Bagaimana Bu kita mendapatkan fx0 dan fx1? Sama persis seperti pada jumlahan Riemann. Jadi x0-nya nanti pasti akan diketahui batas bawahnya, x1 itu adalah batas atasnya. H itu biasanya bisa jadi ditentukan, bisa jadi kita cari dengan bagaimana menemukannya. Batas atas dikurangkan batas bawah dibagi dengan N yang kita harapkan. Seperti itu. Tinggal kita hitung aja dengan menggunakan kalkulator. Semakin kecil H-nya, maka perhitungannya akan semakin besar. Ya, semakin besar H-nya, semakin panjang maksud saya. Semakin kecil H-nya, maka perhitungannya akan semakin panjang. Semakin besar H-nya, perhitungannya akan semakin pendek. Tapi biasanya errornya akan semakin besar. Seperti itu. Ya, ini dia pendekatan dengan garis lurus. Tentu errornya sudah sekilas kita melihat, wow, errornya gede sekali gitu ya. Error di sini dengan error di sini. Oke, sehingga mencari luasannya kira-kira seperti ini. Sehingga ada luasan yang kira-kira tidak dihitung. Boleh Bu ditambal dengan ini, nah, tapi pasti tidak bisa menutup kekurangan yang ada di sini. Artinya, yang tidak tertutupi areanya, dia merupakan error. Ya, ini tadi yang saya sampaikan ya, bagaimana kita mencari nilai H-nya ketika nilai H-nya tidak ditentukan.
maka kita menghitung dengan cara batas atas dikurang batas bawah dibagi N-nya. N. Tinggal kita memiliki berapa N. Pendekatan garis lurus berarti ini ditarik ke sini gitu ya. Nah, gini. Ini kita jumlahkan semua. Ya. Oke, kira-kira seperti ini. Sehingga rumusnya bagaimana? Ya, kira-kira rumusnya seperti ini. Jika di contoh yang sebelumnya kita kan hanya menemukan N-nya adalah 1. Sehingga rumusnya yang kita gunakan hanya ini saja. Namun bagaimana ketika kita menemukan N-nya adalah lebih dari 1 atau minimal 2. Maka rumusnya adalah seperti ini. H/2 dikalikan Fx yang awal ditambah Fx yang akhir ditambah 2 kali Fx semua yang di tengah. Kita bisa melihat ya. Jadi yang di tengah itu semua dikalikan 2. Yang dikalikan satunya yang depan dengan yang belakang. Seperti itu. Oke. Nah, dapat juga kita tuliskan seperti ini ya. Ini adalah rumus utamanya. Jadi untuk metode trapezoidal kita bisa menemukan atau ini ya. Yang kita bisa melihat. H/2 dikalikan F0 ditambah Fn ditambah 2 kali sigma Fi, di mana I-nya adalah dari 1 sampai N-1. Jadi setelah 0 sampai sebelum N, ini adalah rumusnya. Untuk metode integrasi trapezoida. Nah, kita juga bisa membentuk algoritma untuk menyelesaikan metode masalah integral dengan menggunakan metode integrasi trapezoida. Pertama kita diminta mendefinisikan Y atau Fx ya, dengan nilai Xi-nya tadi kita sudah mengetahui bagaimana memperoleh nilai X-nya ya. Kita bisa X0, X1, X2 dan seterusnya sampai Xn. Terus kemudian kita diminta untuk menentukan batas bawahnya yang mana, batas atasnya yang mana. Misalkan batas bawah saya misalkan A dan batas atas saya misalkan B. Lalu kita tentukan pembagi N. Ya, N itu adalah pembaginya. Misalkan kita mau bikin hanya berapa sih supaya lebih akurat. Kemudian dicari nilai hanya adalah B min A bagi N, lalu kita hitung sesuai rumus berikut. Ini adalah kira-kira alur untuk membuat optimasi gitu ya, cara menyelesaikan masalah integrasi dengan menggunakan metode integrasi trapezoida. Nah, selanjutnya adalah aturan Simpson 1/3. Aturan Simpson 1/3 itu dengan kata lain, kita akan melakukan aproksimasi dengan menggunakan fungsi parabola. Ya, fungsi parabola atau fungsi kuadrat tadi ya. Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Untuk mencari luasan di bawah kurva fx yang ada di bawah ini, dengan batasan A dan B atau dari A sampai B, hasilnya adalah H/3 dikalikan Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Itu jika kita menemukan N-nya ada 2. Bagaimana jika N-nya lebih banyak? Nah, kira-kira ini dasarnya ya, pendekatan dengan parabola. Tentu saja kita masih akan menemukan error. Tapi errornya akan lebih kecil dibandingkan dengan pendekatan dengan garis lurus. Nah, ini jika kita menemukan N-nya. Ketika kita menemukan N-nya ada banyak ya. Contohnya, langsung saja kita masukkan rumus. Ini adalah rumusnya. Integral dari A ke B pada fungsi fx dx untuk metode aturan Simpson 1/3, rumusnya adalah H itu kita temukan tadi, B min A dibagi N, per 2 dikalikan Fx0 ditambah 4Fx1 ditambah Fx2. Nah, ini lagi-lagi ketika X-nya sampai 2 saja. Kita lagi coba. Oke. Nah, ini tadi ketika, jadi pengambilannya itu adalah 22, lompatannya. Ya, lompatannya itu adalah 22 untuk melakukan pendekatan dengan fungsi parabola. Misalkan kita punya fungsi baru ya,
dengan kita ambil N-nya itu yang lebih banyak. Hanya diperoleh lagi-lagi dengan cara batas atas dikurang batas bawah dibagi N yang diinginkan. Pendekatan parabolanya, nah misalkan gini. Oke, ini sudah lebih baik ya, errornya lebih kecil, sudah terlihat secara sekilas gitu ya. Ini misalkan saya buat lebih panjang gitu, artinya ketika N-nya banyak, dan ini pendekatan yang kedua seperti ini. Maka untuk mencari luasan di bawah kurva yang berwarna merah, dia merupakan jumlahan dari luasan kurva-kurva yang berwarna biru berikut. Nah, jika tadi kita sudah menemukan rumusnya untuk nilai X yang sampai dengan 2, bagaimana ketika X-nya? Nah, kira-kira rumusnya seperti ini. Dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi Y sama dengan X dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Luasnya sama dengan H/3 dikalikan F0 tambah 2F1 ditambah H/3 dikalikan 2F1 ditambah F2 ditambah H/3 dikalikan F2 ditambah 2F3 dan seterusnya. Sehingga ketika semua ini dijumlahkan, kira-kira kita akan menemukan rumus seperti ini. Luasnya sama dengan H/3 dari untuk F0 dan Fn tetap 1 kali. Yang untuk area yang di tengahnya yang diberi titik-titik tadi, untuk yang I-nya ganjil dikalikan 4, untuk yang I-nya genap dikalikan 2. Seperti apa? Misalkan setelah F0 kan F1. 1 itu ganjil, sehingga nanti F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 ditambah 4 F3 ditambah 2 F5 F4 seperti itu. Jadi ketika I-nya ini adalah ganjil, dia dikalikan dengan 4. Ketika I-nya ini adalah genap, maka dia dikalikan dengan 2. Yang tetap dikalikan 1 adalah untuk F0 dan F3. Ya, dan jangan lupa ini dibagi 3 karena dia adalah Simpson 1/3. Kira-kira demikian. Nah, lanjutan dari Simpson 1/3 dia adalah Simpson 3/8. Kurang lebih mirip ya. Namun untuk Simpson 3/8 itu kita melakukan aproksimasi dengan menggunakan fungsi kubik atau pangkat 3. Jika Simpson 1/3 menggunakan fungsi kuadrat atau pangkat 2. Bagaimana rumusnya? Ya, kira-kira seperti ini ya. Integral dari fungsi f(x) dx dengan batas a ke b kira-kira seperti ini. 3/8h dikalikan fx0 ditambah 3f1 ditambah 3x2 ditambah fx3. Itu ketika n-nya ada 3. Ya. Bagaimana jika n-nya adalah banyak? Ini pendekatan dengan fungsi kubik ya. Jadi jika pendekatan dengan fungsi kuadrat tadi kita ambil lompatannya adalah 22, kalau dengan menggunakan fungsi kubik lompatannya adalah 33. Ya, oke. Oke, kira-kira seperti ini ya. Wah, kita akan menemukan error pasti. Namun seharusnya dia akan lebih kecil. Saya teruskan. Jika banyak maka metodenya sama ya. Jadi nanti akan 3/8h. Untuk yang paling depan dan paling belakang, batas atas dan batas bawah, dia dikalikan 1. Untuk yang tengah sisanya semua dikalikan 3. Jadi kita di sini tidak melihat mana yang genap, mana yang ganjil. Semua dikalikan 3. Kecuali yang batas atas dan batas bawah. Seperti itu. Ini tadi untuk error pemenggalannya ya. Nah, pada integrasi numerik, ini sudah menjadi kewajiban ya. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, perlu untuk melakukan perkiraan galat. Ada salah satu teorema yang membahas tentang perkiraan galat trapezoidal. Ya, jadi masing-masing metode itu kita hitung perkiraan galatnya. Nah, teoremanya berbunyi seperti ini. Jika turunan kedua dari suatu fungsi kontinu pada batas atau pada interval A ke B, dan jika K2 adalah nilai maksimal pada mutlak F aksen 2 atau turunan kedua dari X pada batas
A dan B tadi, maka untuk N bagian dari AB kita berlaku seperti ini. Galatnya atau errornya dia kurang dari B min A pangkat 3 K2 dibagi 12 N2. K2 tadi adalah nilai maksimum pada turunan kedua tadi. Ya, ini adalah rumus perkiraan galat pada trapezoid. Nah, bagaimana pada Simpson? Pada Simpson, misalkan jika turunan keempat kontinu pada fungsi AB dan jika keempat adalah nilai maksimum pada turunan keempat tadi ya, maka untuk N bagian dari AB kita gunakan yang seperti ini. ES itu Simpson ya. ET tadi adalah error trapezoidal. Kalau ES ini adalah error Simpson. Dia kurang dari sama dengan B min A pangkat 5 dikalikan K4 dibagi 180 N4. Silakan ini saudara gunakan setelah saudara menghitung luasan daerah dengan menggunakan teknik integrasi. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan. Silakan saudara kerjakan ya. Gunakan N10. Nah, ini terlalu banyak ya. Nanti kita sepakati lagi di akhir ya N-nya mau berapa. Untuk menghampiri nilai integral berikut dengan aturan trapezoidal, aturan Simpson 1/3 dan aturan Simpson 3/8. Ini saya rasa satu mahasiswa mengerjakan satu soal aja sudah bagus ya. Yang penting sudah paham. Nyatakan jawaban Anda paling sedikit sampai 4 desimal. 4 desimal itu artinya ada 4 angka di belakang koma pada desimal pembulatannya. Ya. Oke, saya rasa cukup. Materi hari ini ditutup dengan latihan soal yang perlu saudara kerjakan. Saya akan menyampaikan satu kalimat motivasi ya. Ini pas banget untuk musim pandemi seperti ini ya. Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Karena tidak ada kata berakhir sampai Anda benar-benar berhenti mencoba. Itu adalah kalimat motivasi dari Brian Dyson. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.